Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kak Desi Darmiani dengan NIM 2311031103. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran PPKN dari rancangan atau skenario pembelajaran yang telah saya buat. Untuk itu, yuk kita simak videonya. Baik, sebelum ke video praktiknya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Nah, adapun jenjang pendidikan yang dari rancangan yang telah saya buat ini yaitu jenjang pendidikan sekolah dasar dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema Hidup Rukun di Lingkungan Masyarakat, tepatnya di kelas 4 semester 1 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Dan adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mengidentifikasi makna hidup rukun dalam perbedaan di lingkungan masyarakat, dan yang kedua, menunjukkan sikap hidup rukun dalam perbedaan melalui kegiatan sehari-hari. Tidak hanya itu, dalam rancangan pembelajaran ini juga memuat capaian pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu peserta didik mampu menunjukkan pemahaman tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Peserta didik juga mampu menunjukkan sikap toleransi, gotong royong, saling menghargai, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui perilaku nyata maupun simulasi. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hidup rukun. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh hidup rukun di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap saling menghargai dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai persatuan, toleransi, dan saling menghargai. Selanjutnya, adapun model dan metode pembelajaran yang dipilih untuk menunjang keberhasilan rancangan pembelajaran ini. Dengan model pembelajaran yang dipilih yaitu model pembelajaran kooperatif tipe role playing dan PCT atau Value Clarification Technique, dan yang metode pembelajarannya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, storytelling atau bercerita, dan juga refleksi diri. Nah, itu dia penjelasan mengenai informasi rancangan atau skenario pembelajaran yang telah saya buat. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menyimak bersama-sama video kegiatan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Yuk kita simak bersama-sama. Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, sepertinya kalian bersemangat sekali ya mengikuti pembelajaran hari ini, dan tampaknya dari suara-suara teriakan kalian ini sangat tidak sabar mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan bantu memimpin doa. Ya, kamu silakan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sudah makan? Sudah. Pantesan semangat sekali ya hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, adakah yang di sini tahu pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Mita, silakan bantu jawab. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di lingkungan masyarakat. Sebelum itu, Ibu di sini mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Silakan tengok-tengok ini temennya dari samping, toleh-toleh ke samping, ke belakang. Adakah yang tidak hadir? Dari cek lagi ya, memastikan. Ayu hadir, Agus hadir, Mita hadir, Tia, Desi, Sari, Andre. Baik, hari ini nihil ya, bagus sekali. Tolong pertahankan dan semoga kedepannya bisa semakin lebih baik lagi. Baik, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang memiliki teman yang berbeda agama? Ada? Ya, kamu, Sari, silakan bantu jawab, atau bisa ceritakan pengalaman kamu memiliki teman berbeda agama. Wah, bagus sekali ya. Yuk kita berikan tepuk tangan kepada Sari yang sudah berani bercerita. Nah, dari cerita yang disampaikan oleh Sari tadi, hal apa yang dapat dipetik untuk kalian? Misalnya ini, ilmu apanya nih? Ilmu saling menghargai atau nilai saling menghargai. Misalnya ini kan Sari beragama Hindu, sementara
temannya beragama Islam. Jadi tadi kan sempat dikatakan kalau mau berkumpul, Sari harus menunggu temannya yang selesai melakukan ibadah. Nah, itu salah satu contoh menjaga kerukunan hidup. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kalian memahami materi hari ini, Ibu akan memberikan video yang sangat bermakna dan sangat nyambung dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harap kalian menyimak isi video dengan baik ya. Setuju? Setuju. Silahkan disimak videonya baik-baik. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, nah apa yang bisa kalian lihat atau ada kegiatan apa sih tadi di video itu? Benar sekali, ada kegiatan gotong royong atau kerja bakti, ada apa lagi? Ya, saling menghargai. Terus apa lagi? Ada perbedaan pendapat dan masih banyak lagi. Nah, apakah dalam video tadi sudah menunjukkan sikap rukun? Sudah, karena tadi kan sempat ada orang yang berbeda agama tetapi mereka tetap mau menjalin kerukunan hidup dengan melakukan kerja bakti bersama-sama. Nah, sejalan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu hari ini kita akan belajar mengenai makna hidup rukun. Kemudian kalian mampu menyebutkan contoh hidup rukun di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menunjukkan sikap saling menghargai dan suka menolong dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami dan membiasakan sikap bersatu, saling menghargai, dan juga bertoleransi dengan teman-teman kalian. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi kita, yaitu mengenai hidup rukun. Ada yang mau membantu Ibu? Apa itu pengertian hidup rukun? Oh, tidak ada. Jadi Ibu mau menjelaskan ya. Jadi hidup rukun ini adalah upaya kita untuk menjalin keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalian mau gini, mau mengerjakan tugas bareng. Nah, kalian ini kan ada yang pastinya memiliki perbedaan pendapat. Jadi di sini kalian akan diuji untuk bersikap saling menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Nah, dengan kalian menghargai pendapat orang lain itu sudah termasuk hidup rukun atau mencoba membuat kerukunan hidup. Selain itu ada lagi contohnya? Ya, kamu. Mita, silakan untuk jawab. Ya, benar sekali. Contohnya itu tolong menolong saat kerja bakti. Jadi kalau ada yang lagi kerja bakti nih, misalnya di rumah atau di desa kalian, kalian harus bantu ya. Tidak boleh kalian hanya membantu doa gitu, tidak boleh ya. Nah, ada lagi yang mau memberikan contoh? Ya, Ayu silahkan bantu. Ya, benar sekali apa yang diucapkan Ayu. Contohnya sekali lagi itu ada bermain bersama tanpa membedakan teman. Di sini ada yang mau gini, bermain tapi membedakan teman. Masih ada yang seperti itu? Jangan ditiru ya kalau yang seperti itu. Kalau apa namanya itu, kalau ada yang berbeda agama atau latarnya berbeda seperti sukunya itu, kita harus ya benar sekali merangkulnya seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Nah, baik anak-anak, setelah tadi Ibu memaparkan dan menjelaskan mengenai contoh penerapan hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sekarang Ibu mau bertanya nih, apa sih manfaat dari penerapan hidup rukun? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ya, silakan jawab. Benar sekali, jika kita sudah menerapkan hidup rukun, manfaatnya ke kita yaitu kita bisa bermain dan belajar dengan senang. Jadi kalau kalian bermain tanpa membeda-bedakan latar belakang teman kalian, kalian tidak akan pusing harus, ini mereka berbeda nih gitu. Nggak perlu, karena kalau kita sudah merangkul, otomatis kita sudah belajar dan menerima perbedaan itu dengan senang hati. Nah, ada yang lagi pendapatnya? Betul sekali, punya banyak teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali daerah dan juga beragam budaya, agama, suku. Nah, jika kita hanya memilih teman yang dari suku kita saja atau yang memiliki latar belakang yang sama, otomatis kita hanya berteman dengan mereka saja kan? Nah, bukannya tidak boleh, tapi alangkah baiknya kita berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang mereka. Nah, jadi kalau kalian sudah mau menerima teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda, otomatis kita pasti memiliki banyak teman. Betul sekali. Ada lagi?
Benar sekali, tidak mudah bertengkar kalau kita sudah merangkul dan bermain bersama tanpa melihat perbedaan itu, otomatis kita tidak akan mudah bertengkar. Nah, selanjutnya apa saja sih ininya apa yang terjadi jika kita tidak rukun. Nah, sebaliknya jika tadi kita melihat manfaat jika kita hidup rukun, nah sekarang apa yang terjadi jika kita tidak hidup rukun dengan sesama masyarakat? Benar sekali, sering bertengkar atau marah-marahan. Nah, misalnya aku nih, ibu ini tidak mau berteman dengan Andre karena berbeda agama. Apa yang terjadi? Ya, pasti kita akan marah-marahan karena merasa diri kita selalu lebih baik daripada teman yang berbeda latar belakangnya. Selain itu, juga tidak punya teman atau berteman dengan itu saja yang bisa mempersempit wawasan kita. Betul sekali. Selanjutnya, ada yang lain? Memiliki pendapat yang lain? Betul sekali, susah bekerja sama. Misalnya kita mau mengerjakan tugas kelompok, ini punya pendapat yang berbeda karena ini memiliki agama yang berbeda dengan kita, jadi kita menjauhi mereka dan tidak mau berdiskusi dengan mereka, otomatis suasananya menjadi tidak nyaman dan mempersulit kita dalam bekerja sama dalam kelompok itu sendiri. Ada yang lain lagi? Ya, silakan Sari. Betul sekali, bisa saling menyakiti perasaan. Jadi dengan adanya perbedaan ini diharapkan kita mampu saling menjaga toleransi, menghargai perbedaan, sehingga terciptanya kehidupan rukun dan hidup saling harmonis. Sudah paham kan? Sudah, betul sekali dan sangat bagus-bagus sekali jawaban kalian semua. Nah, karena pemaparan materi sudah Ibu jelaskan dan sepertinya kalian sudah mengerti, dan Ibu juga tadi sudah sempat menayangkan video tentang kehidupan rukun di lingkungan masyarakat. Dan di sini Ibu akan membentuk beberapa kelompok dan Ibu akan meminta masing-masing kelompok bermain peran. Bermain peran itu seperti drama ya. Jadi di sini Ibu akan membentuk kelompok dan memberikan tema perannya masing-masing, dan kalian masing-masing kelompok akan bermain peran di depan kelas. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan tadi ya. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Baik, tolong jaga gininya ya, jaga kondusif kalian, jaga tingkah juga biar tidak ribut dan mengganggu kelas lain. Baik, karena sudah semua kelompok sudah berada di tempat duduknya masing-masing, di sini Ibu mau mengumumkan nama kelompok kalian. Jadi, kelompok 1 akan dinamakan dengan kelompok sahabat bineka, yang dimana kalian akan bermain peran sebagai anak-anak yang sedang bermain, tetapi ada yang berbeda agama. Selanjutnya ada kelompok 2. Kelompok 2 disebut dengan kelompok pahlawan kerukunan, di mana kalian akan mendapatkan peran, yaitu tetangga saling membantu saat ada yang sakit. Dan yang ketiga, kelompok pasukan damai. Tema kalian yaitu teman yang tidak sepakat saat melakukan diskusi, tetapi tetap menghargai pendapat teman kalian. Dan yang terakhir, kelompok 4 yang akan mendapatkan kelompok penjaga persatuan dengan tema kegiatan gotong royong di desa. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Sekarang silakan kalian mendiskusikan dan membuat peran kalian masing-masing, dan Ibu kasih waktu 5-7 menit. Setelahnya kalian akan menampilkan peran kalian di depan kelas ya. Ya, silakan. Baik anak-anak, karena waktu diskusi kalian sudah selesai, yuk kelompok 1 silakan maju ke depan dan silakan perankan role playing kalian dengan sangat baik. Silakan. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Kalian sangat pandai ini sepertinya jadi artis ini ya. Tadi Ibu lihat sampai terharu lihat kelompok 2 yang bermain peran karena menolong temannya yang sakit. Sumpah Ibu sampai terharu dan sangat amazing dengan kemampuan acting kalian. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, dari hasil bermain peran tadi, apa yang dapat kalian pelajari nih?
Mungkin kelompok 2 perwakilannya mau menjawab. Tadi yang sampai nangis-nangis itu siapa ya? Oh iya ya, Agus ya, silakan mungkin bisa berikan gini refleksi kalian setelah mengikuti kegiatan bermain peran ini. Ya, jadi kalau kita melihat teman yang sakit, kita harus saling menolong dan jangan membiarkan teman kalian sampai keadaannya parah baru kalian gini ya mau membantu gitu, jangan ya. Tapi kalau sebisa mungkin kalau memang kalian mampu, jadi ditolong temannya. Nah, mungkin dari kelompok lain ada yang mau? Ya, silakan. Baik, berikan tepuk tangan. Nah, Ibu sekarang mau bertanya. Bagaimana perasaan kalian setelah menolong teman? Ya, perasaan kita menjadi senang, lega, dan bisa lega karena membantu teman kalian yang sakit. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika teman kalian memiliki perbedaan pendapat saat melakukan kerja kelompok? Betul sekali, kita boleh tidak menerima, tapi kita harus tetap menghargai. Jadi, kalau kalian sedang berdiskusi, banyak adanya perbedaan pendapat, silakan kalian musyawarah sehingga menentukan pendapat atau ide mana yang akan kalian gunakan untuk membuat tugas kalian menjadi lebih sempurna, gitu ya. Ya, nah setelah kalian bermain peran tadi, ada kan nilai-nilai yang muncul nih pada saat kalian bermain peran? Betul sekali, toleransi ada. Nah, saat kalian ada yang berbeda agama itu, kalian tetap saling menghargai. Misalnya ada teman muslim yang mau ibadah, kalian menghargai. Ada teman kalian yang Hindu mau sembahyang, kalian menghargai, tidak mengganggu. Itu namanya toleransi. Ada lagi nilainya? Betul, gotong royong. Saat tadi kelompok 4 yang mendapatkan bermain peran kegiatan kerja bakti di suatu desa. Nah, tadi ada yang sampai nyapu itu bawa sapu sama serokan, itu bagus banget. Tadi itu sudah menunjukkan nilai gotong royong. Terus ada nilai saling menghargai pendapat dan persatuan karena perbedaan yang ada. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik adik-adik, karena tadi bermain peran sudah, menyimak video sudah, Ibu sudah memberikan materi juga. Siapa di sini yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, karena tidak ada yang angkat tangan, malu-malu, jadi Ibu mau menyimpulkan sendiri ya. Jadi dapat disimpulkan itu, hidup rukun itu penting karena mampu menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah, masyarakat, atau negara. Nah, untuk bisa menjaga persatuan ini atau kehidupan yang rukun ini bisa dilakukan dengan cara saling menghargai, tolong menolong, toleransi juga, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, manfaat dari kehidupan yang rukun ini atau menjaga persatuan ini yaitu kehidupan akan lebih harmonis, tidak akan ada yang saling mencaci maki, bertengkar, dan lain sebagainya. Nah, Ibu di sini mau menegaskan kembali nilai-nilai seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan, dan pentingnya persatuan ini sangat-sangat penting untuk menjaga kehidupan yang harmonis. Nah, sudah paham kan sampai di sini, atau ada yang ingin bertanya mengenai materi yang kurang dipahami? Tidak, bagus sekali ya, karena hari ini kalian sudah menyimak dengan baik sehingga mengerti dengan materi apa yang Ibu sampaikan dengan baik. Baik, karena kalian sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dicatat ya. Siapkan buku dan pulpennya. Sudah? Sudah. Silakan catat pertanyaannya. Tuliskan 3 hal yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menjaga kerukunan bersama antara keluarga atau tetangga. Bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau minta siapa ya tadi ya? Andre, silakan Andre bantu memimpin doa. Baik, silakan. Baik, Ngaturang Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih karena sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.
Baik, itu dia video kegiatan pembelajaran yang sudah kita simak bersama-sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rancangan pembelajaran yang telah disusun dengan tema hidup rukun di lingkungan masyarakat ini untuk mata pembelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan sekolah dasar, tepatnya di kelas 4 ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman dan sikap peserta didik mengenai pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Pembelajaran ini dirancang dengan pendekatan yang menyenangkan, partisipatif, dan juga bermakna melalui penggunaan model role-playing atau bermain peran, dan juga value clarification technique atau PCT yang memungkinkan peserta didik mengalami secara langsung nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, saling menghargai, dan juga rasa persatuan. Nah, melalui kegiatan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis, mulai dari persepsi, eksplorasi konsep, diskusi kelompok, dan juga bermain peran hingga refleksi nilai atau diri, peserta didik tidak hanya memahami materi secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasikan norma dan moral dalam kehidupan sosial mereka. Nah, pendekatan ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa sebagai pribadi yang inklusif, toleran, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata maupun kehidupan sehari-hari. Nah, rancangan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan pembelajaran PPKN yang relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini, serta mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Baik, itu dia kegiatan video pembelajaran dari skenario atau rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya memohon maaf apabila selama penyampaian video ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan kalian. Akhir kata saya aturkan para mesanti. Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.